لرضا إلهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sampaikan juga doa untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga, istri dan putra putri kita, khususnya kepada keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Syafa'al barakah wa ridha wal inayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina Rasulil barakah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ashabnya, umatnya di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang melanjutkan perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin jamaah sidang zuhur rahimakumullah. Pertama tentunya puji syukur, rasa tasyakur kita yang layak senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah hati jiwa kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sejenak bertawajjuh, sejenak simpuh menghadapkan seluruh wajah kehidupan kita kepada Zat yang Maha Tunggal, Zat yang menghadirkan kita, Zat yang memberi kita makan dan minum, Zat yang menggerakkan kita, yang membuat kita bisa bangun setelah tidur, yang membuat kita bisa bekerja, berpikir, sehingga lintasan-lintasan ilmu sampai kepada otak dan akal kita, lalu menggerakkan segenap raga kita. Itulah dia Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang setiap waktu dan setiap saat memandang, merengkuh kita ke dalam kasih dan sayangnya, sehingga mudah-mudahan dengan duduk simpuh kita di waktu yang penuh dengan barokah ini, kita bisa merasakan kehadiran Allah itu di dalam diri kita bersama. Salawat salam tersanjung agungkan kehadirat beliau baginda Rasul baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibul hikmah, sahibul syafaat, beserta keluarga keturunan beliau sampai dengan akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, agama itu kebutuhan kita. Kalau kita sholat, kita yang butuh. Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang butuh. Maka ketika kita sholat masih merasakan bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban, seakan-akan itu sebuah paksaan, dengan ditakut-takuti kepada persoalan-persoalan siksa api neraka, maka sesungguhnya sholat kita belum sampai kepada level sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dikatakan sholat itu adalah seperti kita butuh terhadap makan. Ketika perut kita lapar, kita cari makan. Ketika kita haus, kita cari minum. Nah, ketika jiwa dan batin kita
yang kita pakai sehari-hari, yang kita pakai setiap saat, itu kemudian juga merasakan haus, merasakan lapar, dia butuh untuk dekat kepada Sang Maha Pencipta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya salat yang kita tegakkan, 5 waktu yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah sayang kepada manusia ini, karena Allah ingin menyelamatkan manusia ini, karena Allah ingin membimbing, mendukung, memberikan kepada kita kekuatan, sehingga sebagai manusia di dalam melangkah di alam kehidupan yang serba penuh dengan persoalan ini, kita mampu menapaki langkah kehidupan kita tetap menuju jalan yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang benar di hadapan Allah itu adalah jalan yang bisa membimbing kita untuk kembali kepada Dia. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang sukses itu bukan orang yang kaya. Orang yang sukses itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang berkuasa. Orang yang sukses itu bukan orang yang pintar, tetapi orang yang sukses, manusia yang sukses itu adalah manusia yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat hidup kita ini tidak mampu kita bawa untuk kembali kepada Allah, berarti kita gagal total dalam seluruh tatanan kehidupan kita. Maka hadirin rahimakumullah, maka kenapa salat itu dihadirkan oleh Allah? Karena Allah ingin memanggil. Bayangkan, dari mulai pada subuh sampai dengan zuhur ini, sudah berapa jam jiwa kita pakai? Sudah berapa jam hati kita pakai? Sudah berapa jam kita masuk dalam pergolakan kebencian, ketidaksenangan? Kita masuk dalam pergolakan keputusasaan, kebingungan, keresahan. Sudah berapa banyak kita masuk di dalam pergolakan dunia ini, yang seakan-akan dunia ini kalau nggak kita ambil, kita nggak bakal kebahagiaan. Akhirnya semua kita kerjakan asal kita mendapatkan sesuatu. Bayangkan, dari subuh sampai zuhur ini sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak denting-denting kebencian masuk ke telinga kita, kepada jiwa kita, kepada batin kita, rasa buruk sangka kita. Itu semua adalah merupakan segala sesuatu dalam persoalan dunia ini yang merusak tatanan keimanan jiwa dan batin orang-orang yang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah panggil kita kembali di dalam salat zuhur. Wahai manusia, engkau hadir lagi kepadaku. Luruskan kembali misi dan visi kehidupanmu. Maka kenapa salat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar? Bahwa selain Allah itu kecil. Miskin itu persoalan kecil. Problematika kehidupan rumah tangga itu persoalan kecil. Musibah yang menderita kita itu persoalan kecil. Seluruh apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada maknanya dibandingkan proses perjalanan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu kita mengatakan Allahu Akbar, segala sesuatu dalam kehidupan itu menjadi sirna, karena Dialah yang maha segala-galanya. Dialah yang kita tuju, Dia yang kita cari, Dia yang harus kita raih, Dia yang harus kita dapatkan, Dia yang harus kita dekat, Dia yang harus kita kenal. Dialah segala-galanya. Maka dikatakan Allahu Akbar. Maka di saat kita bertakbir mengatakan Allahu Akbar, tunduklah segala jiwa dan batin kita. Rasa kesombongan karena jabatan, rasa kesombongan karena merasa dirinya lebih pintar, rasa kesombongan karena merasa lebih senior, rasa kesombongan karena mungkin dia turunan priai atau turunan kerajaan, darahnya darah biru atau darah kuning atau darah apa. Hilang itu semuanya, sirna. Menundukkan diri di hadapan Allah, merasa Allah, aku adalah hambamu, aku manusia yang sama dengan manusia yang lain, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanyalah apakah hidup ini mampu aku bawa untuk kembali kepada. Maka selalu kita ucapkan setiap pada sholat, inna lillah, ya Allah, aku ini adalah milikmu. Apa yang ada pada diriku itu adalah milikmu. Istriku adalah milikmu, anakku milikmu. Yang ada pada diriku ini semua adalah hartamu yang semata-mata engkau titipkan saja kepada aku.
Mobilku, rumahku, uangku, jabatanku, bahkan hidupku, nafasku, detak jantungku, itu semua adalah milikmu Allah, bukan milikku. Buktinya apa? Begitu diambil oleh Allah, harta geraknya saja dari kita, gerakin tangan saja sudah mampu kita. Betul? Begitu diambil oleh Allah, gerak tidur kita, semalaman kita nggak bisa tidur. Begitu diambil oleh Allah, kenikmatannya sedikit saja, sudah nggak bisa kita makan daging kambing, sudah nggak bisa lagi kita makan nasi putih, sudah nggak bisa lagi kita menikmati kehidupan ini. Itu menunjukkan betapa kita ini seutuhnya yang hadir pada diri kita adalah hartanya, miliknya, titipannya. Anakku, istriku, istri yang kita cintai tiba-tiba diambil, anak yang kita cintai tiba-tiba diambil. Sesuatu yang kita inginkan ternyata yang terjadi pada kita adalah sebaliknya. Semua itu adalah lillah, milik. Maka di dalam salat kita katakan, inna lillahi, aku adalah milikmu. Ketika kita merasa itu hanyalah milik Allah dan bukan milik kita, apa yang mau kita sombongkan? Ilmu, apa yang kita sombongkan? Jabatan, apa yang kita sombongkan? Hidup ini, apa yang kita sombongkan? Ada orang yang kita lihat begitu sehat, bugar, tidak ada penyakit, tiba-tiba besok kita dapat berita teman kita itu sudah berangkat duluan. Ada teman kita yang sakit sudah bertahun-tahun, keluar masuk rumah sakit, tapi ternyata tetap sehat sampai hari ini juga. Itulah rahasia Allah dalam kehidupan. Maka ketika sholat itu menundukkan jiwa, menundukkan batin di hadapan Allah dengan pernyataan inna lillahi, ya Allah, aku adalah milikmu, istriku adalah milikmu. Tugasku dalam kehidupan ini menjaga titipan Allah itu dengan baik. Jaga istri dengan baik, iman Islamnya, makan minumnya yang baik, rizki yang baik, anak jaga yang baik, pendidikan yang baik, perilaku yang baik, contoh kehidupan yang baik. Di dalam bekerja kita menunjukkan sikap cara kehidupan yang baik. Itu menunjukkan kesadaran bahwa apa yang hadir pada diri kita itu seutuhnya adalah miliknya. Wa inna ilaihi raji'un. Ini yang paling pokok. Ini yang paling penting. Bagaimana hidup ini kembali kepada-Mu Allah? Bagaimana aku bisa kembali kepadamu? Bagaimana istriku bisa kembali kepadamu? Bagaimana anak-anakku bisa kembali kepadamu? Bagaimana keluargaku bisa kembali kepadamu? Bagaimana orang tuaku bisa kembali kepadamu? Inna ilaihi raji'un. Karena aku ingin kembali kepadamu. Sebab kalau nggak kembali kepada Allah, itu berarti masuk neraka. Dan itu berarti ada derita berkepanjangan, derita yang tidak berkesudahan. Bagaimana aku bisa kembali kepadamu? Bagaimana hartaku bisa membawaku kembali kepadamu? Bagaimana jabatanku bisa membawaku kembali kepadamu? Bagaimana hidupku bisa membawaku kembali kepadamu? Maka di dalam doa kita selalu dalam sholat itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jaga aku supaya aku tidak tersesat dalam hidup ini, supaya saya tidak salah jalan dalam hidup ini, supaya saya tidak salah di dalam memilih, yang kemudian pilihan itu menjadikan aku semakin jauh darimu. Waladhdallin, jaga aku ya Allah agar aku tidak tersesat di dalam kehidupan. Maka hadirin rahimakumullah, kita ini hanya manusia yang punya kesempatan 70-80 tahun, mungkin paling panjang 90 tahun lah sekarang. Tetapi itu semua akan menentukan apakah kita bisa kembali kepada Allah atau tidak. Maka Islam itu mengajak kita agar kita sadar sebagai manusia tentang misi dan visi kehidupan ini apa, tujuan kita hidup ini apa, harus diisi dengan apa, dan apa yang harus kita cari di dalam kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita semuanya bisa menjadi orang yang selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anshur rafahat ridwani alaihi wa amitna bil asrar allati awda'taha ladayhi. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika ya Allah, ya mujib ya ajib ya fattah ya salam ya anta Allah, bi qudratika bi sirrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.